Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam surat kepada orang Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayatnya yang keenam, di bawah judul perikop Yesus lebih tinggi dari Musa. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dapat membacanya secara pribadi di rumahnya masing-masing. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kasih setiamu dalam kehidupan kami tidak pernah lepas Tuhan. Engkau selalu menyatakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan pada saat ini kami kembali mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang suci, kudus, dan mulia itu. Kiranya melalui firman-Mu terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan malam kita hari ini yaitu nama Yesus termulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari mungkin pernah atau sering mendengarkan atau menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 yang berjudul Nama Yesus Termulia, yang liriknya demikian. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Nah, demikianlah lirik lagu Nama Yesus Termulia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lirik lagu tersebut, nama Yesus tidak hanya sekadar nama biasa. Nama Yesus menunjukkan akan status dan juga otoritasnya baik di bumi maupun di sorga. Sehingga orang-orang bertekuk lutut memuji dan menyembah namanya yang suci, kudus, dan mulia tersebut. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Surat Ibrani yang kita baca pada hari ini adalah wahyu Allah yang dinyatakan dalam Kristus melalui anak tunggalnya. Melaluinya kita manusia dapat memperoleh pengampunan dan juga keselamatan yang berasal daripada Allah. Di dalam perjanjian lama, Musa adalah seorang hamba Allah yang paling besar juga. Musa yang menerima ke-10 perintah Allah dan juga sosok tokoh Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang juga memelihara kehidupan Musa pada waktu itu. Akan tetapi Musa merupakan manusia biasa dan terbatas dan juga manusia yang berdosa. Sedangkan di dalam perjanjian baru, Yesus adalah utusan Rasul Allah untuk membimbing umatnya melalui persekutuan intim dengan Yesus, juga pengantara agung imam besar. Faktor utama yang membedakan antara Yesus dan Musa adalah jabatan dan juga posisi mereka masing-masing. Musa memang pemimpin yang setia dalam menjalankan tugasnya, walaupun bangsa Israel tegar tengkuk. Sedangkan Yesus merupakan putra Allah. Ia lebih mulia dari Musa.
Yesus memimpin seluruh umat manusia, sedangkan Musa hanya memimpin umat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh Yesus lebih hebat daripada Musa. Keberadaan Yesus mengubah keberadaan manusia dari semulanya manusia hidup dalam dosa, karena kehadiran Tuhan Yesus mengubah keberadaan manusia menjadi keadaan manusia yang berdosa menjadi manusia yang mulia. Bila kita berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan di dalamnya, jelaslah bagi kita bahwa manusia menjadi mulia tak mungkin hanya karena perilaku kita sendiri atau karena perbuatan kita sendiri, namun hanya semata-mata karena Allah yang menjadikan manusia mulia dalam kasih karunia-Nya. Dua ilustrasi yang diceritakan oleh penulis Ibrani guna untuk memperlihatkan kebesaran Yesus dibandingkan Musa. Pertama, Yesus adalah ahli bangunan yang membangun rumah Allah. Kemudian Musa hanyalah bagian dari bangunan itu. Kedua, Yesus adalah anak yang mengepalai rumah Allah, sedangkan Musa hanyalah pelayan yang setia. Jadi sebenarnya Musa melayani Tuhan Yesus sebagaimana seorang pelayan rumah melayani pemilik rumahnya tersebut. Tetapi pada saat itu orang-orang Yahudi menolak konsep seperti itu. Bagi orang Yahudi, Musa menduduki tempat yang sangat tinggi, sebab Musa adalah orang yang berbicara dengan Allah, orang yang membawa ke-10 perintah Allah. Alasan demikianlah penulis Ibrani berniat untuk menyatakan kebenaran ini kepada orang-orang Yahudi, bahwa status Yesus di hadapan Allah jauh lebih tinggi daripada Musa. Penulis Ibrani mengajak pembacanya untuk fokus pada status dan juga pribadi Yesus di hadapan Allah. Pertama, Yesus adalah duta besar tertinggi di hadapan Allah. Kedua, Yesus adalah imam agung yang besar dan sempurna. Status imam merupakan perantara antara manusia dan Allah. Singkatnya, Musa hanyalah abdi Allah, sedangkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Hal terbesar yang ada di dalam dunia ini tidak pernah terletak pada manusia dengan segala kekuasaannya, harta, pangkat, dan juga jabatan. Namun keagungan manusia terletak pada penundukan dirinya di hadapan Allah. Penundukan ini mencakup segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk hidup kita sendiri, diserahkan untuk pekerjaan yang membuat nama Allah dimuliakan di muka bumi ini. Di sini kita mendapati petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin ambil bagian dalam martabat dan hak istimewa di rumah Kristus. Pertama, kita harus menerima kebenaran Injil dalam pikiran dan hati kita. Kedua, kita dapat membangun harapan-harapan kita bersama dengan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Engkau Allah yang setia memimpin kami, Engkau Allah yang setia selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami, selalu menolong kami, menjaga kami ya Tuhan, selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, napas kehidupan yang selalu kami rasakan daripada Engkau Tuhan. Di saat kami merasa beban ini sangat berat, di situ juga Engkau hadir menguatkan kami, memberikan kami semangat, memberikan kami kesabaran dan juga ketebakan. Biarlah Tuhan, semuanya terjadi atas dasar kehendak-Mu, bukan atas dasar kehendak kami sebagai manusia Tuhan. Melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami mengingatkan akan nama Yesus paling termulia di atas nama segala nama. Kami memuji, kami memuliakan akan kebesaran nama-Mu yang suci, kudus, dan mulia itu, yang senantiasa kami muliakan, yang senantiasa kami agungkan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh sangat luar biasa, yang selalu siap menjadi kawan sejati, yang selalu siap menjadi gembala kami yang baik Tuhan. Pada malam hari ini juga kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, selalu aman,
dalam pemeliharaanmu, dalam kasih setiamu Tuhan. Biarlah kesejahteraan, kedamaian, dan juga kemakmuran selalu hadir di tengah-tengah bangsa kami ini. Jauhkan kami dari segala perselisihan, pertengkaran antara satu dengan yang lainnya, tetapi Engkau selalu dekatkan kami dengan kedamaian dan juga keadilan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan Tuhan dari segala sakit penyakit mereka, terutama saudara-saudara kami yang mengalami penyakit karena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang selalu memberikan mereka semangat, Engkau yang selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, tim medis dan juga saudara keluarga mereka selalu memberikan dukungan dan semangat kepada mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau selalu hadir, memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali menerima kesembuhan yang hanya berasal daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang dapat memberikan mereka kesembuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin beristirahat dari segala aktivitas dan rutinitas kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjaga dan melindungi kami dari segala roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu kami. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus selalu memimpin kami. Bahkan Engkau adalah gembala yang baik, kawan sejati yang selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Biarlah Engkau bangunkan kami besok pagi dan kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Engkau. Biarlah kami diberikan semangat yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru yang bersumber daripada Engkau Tuhan. Ini seruan doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.